saudara-saudara sekalian, bertemu dengan NBC, Narayana Bali Channel. Hari ini saya ingin membahas mengenai adanya semacam rencana dari pemerintah untuk mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN kepada barang-barang konsumsi dan sekolahan. Saudara-saudara sekalian, sedang dirancang oleh pemerintah untuk mengenakan PPN terhadap barang-barang konsumsi dan sekolah yang ternyata adalah untuk konsumsi tertentu dan sekolah-sekolah yang juga tertentu yang mahal di tanah air. Tetapi sayangnya pemerintah komunikasi publiknya kurang baik, atau boleh saya katakan kurang gencar, sehingga sampai kepada masyarakat bahwa seluruh barang konsumsi yang dijual sehari-hari atau dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat konon dia merasakan akan kena pajak. Beberapa masyarakat yang saya tanya sudah versinya sama seperti apa yang saya bayangkan tadi, bahwa kalau mereka menghasilkan sayur bayam misalnya atau sayur kangkung, maka akan dijual lebih mahal karena dikenakan pajak oleh pemerintah. Tadi atau beberapa hari kemarin saya juga dapat keluhan dari masyarakat petani yang kebetulan membeli sayur kangkung di pasar bahwa harganya sudah mulai naik karena pedagang mengatakan bahwa sayur itu juga kena pajak. Jadi ini jelas tidak sesuai dengan apa keinginan pemerintah, bahwa bukan itu yang dimaksud kena PPN. Yang dimaksud kena PPN dari barang-barang konsumsi masyarakat adalah misalnya beras tertentu yang nilainya hampir 15 kali lipat harganya dari beras biasa yang dikonsumsi oleh rakyat biasa. Ada harga beras atau jenis beras yang harganya sangat-sangat mahal. Kemudian ada juga daging, misalnya daging sapi, yang harganya hampir 15 kali atau 20 kali dari harga yang di pasaran pada umumnya. Itulah yang rencananya dikenakan PPN oleh pemerintah. Yang kedua mengenai sekolah. Ada sekolah yang bayarannya paling sedikit 5 juta atau sampai 10 juta per bulan, di mana murid-muridnya setiap hari memakai atau menggunakan mobil-mobil mewah untuk sekolah. Sekolah-sekolah semacam inilah yang rencananya dikenakan pajak oleh pemerintah. Namun sayangnya pemerintah tidak gencar memberikan komunikasi publik kepada masyarakat mengenai rencana-rencana ini. Oleh sebab itulah maka beberapa orang atau tokoh yang tidak senang dengan pemerintah sekarang atau rejim sekarang seperti Rizal Ramli misalnya atau Rocky Gerung misalnya, dia tentu akan menyamar isu ini dan mengatakan kepada masyarakat atau pada pemirsa bahwa pemerintah tidak bisa memberikan jalan keluar terhadap apa yang harus mereka lakukan dalam kondisi COVID saat ini. Sebagaimana dikatakan oleh Rizal Ramli atau RR, bahwa pemerintah sudah kehilangan akal, sudah kehilangan rasional untuk menjalankan pemerintahan ini karena mereka atau pemerintah tidak memiliki dana untuk menjalankan pemerintahannya, sehingga sampai pajak konsumsi pun atau pajak sekolahan pun dilakukan sehingga mendapatkan uang lebih banyak. Saudara-saudara sekalian, saya pikir ini adalah karena komunikasi publik kepada masyarakat kurang gencar. Seharusnya pemerintah
kalau memiliki rencana-rencana apapun harus sudah dilakukan sosialisasi lebih dahulu dengan gencar ke masyarakat apa jenis-jenis pajak yang akan diberlakukan. Sebab kesannya sekarang adalah seluruh barang konsumsi yang dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat akan dikenakan pajak. Itulah kesan yang saya tangkap di masyarakat. Padahal tujuannya bukan begitu. Saudara-saudara, inilah yang perlu kita perhatikan, bahwa sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa pajak pertambahan nilai atau PPN ini akan dikenakan terhadap barang-barang mewah yang harganya di luar jangkauan masyarakat banyak, termasuk sekolah-sekolah yang mewah yang uang sekolahnya minimal 5 juta atau 10 juta sebulan, di mana anak-anak muridnya membawa mobil-mobil mewah ke sekolah setiap hari. Itulah yang akan dikenakan pajak atau rencananya dikenakan pajak oleh pemerintah. Saudara-saudara sekalian, saya berharap setiap program apapun perlu dikomunikasikan lebih jelas, lebih gencar, dan lebih teratur kepada masyarakat sehingga tidak terjadi salah persepsi di masyarakat kita, lebih-lebih dalam kondisi ekonomi sekarang yang minus di mana-mana di seluruh Indonesia, bahkan juga di dunia. Saya kira itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Salam NBC, Narayana Bali Channel.